Halo, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya? Yuk kita berjumpa lagi di sini bersama saya Kurniatun Hairiah atau Jo dalam mata kuliah Manajemen Kesuburan Tanah. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pertanian organik. Apa pertanian organik ini? Yuk kita simak bersama-sama. Capaian pembelajaran yang akan kita peroleh dari diskusi kali ini ada 4 yang berhubungan dengan mahasiswa akan memahami konsep dan prinsip pertanian organik. Yang kedua, mahasiswa paham akan kekuatan pertanian organik dan keterbatasan yang ada dalam sistem tersebut dan sedikit mengenali dan memahami tentang teknik pertanian organik yang ada. Sebelum kita mulai pembahasan tentang pertanian organik, kami persilahkan Anda untuk membuka dari link ini video pendek tentang kampung organik bernaung dalam organisasi rantai kelut. Saya harap kalian menyimak dan meringkas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertanian organik, apa keuntungannya, dan apa pula kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengimplementasikannya di lapangan. Selamat menyaksikan. Kalau kita perhatikan dari pergeseran pertanian yang ada, bahwa mengapa orang bergeser dari yang konvensional ke pertanian organik. Nampaknya di sini ada tingkat kesadaran yang mulai membaik dari masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan-bahan kimia yang sintetis di lahan-lahan pertanian yang dengan sendirinya menjadikan pertanian organik ini menjadi pusat perhatian, dan akibat adanya internasional propaganda. Jadi dengan adanya propaganda internasional tentang sistem ini yang bersifat ramah lingkungan sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk-produk organik. Dan memang kalau saya rasakan dari kualitas produksinya memang jauh lebih enak, lebih crunchy, lebih sweet, lebih segar menurut saya daripada yang sistem konvensional. Dan pola hidup sehat yang akrab lingkungan ini sekarang nampaknya telah menjadi tren gaya hidup baru dan telah melembaga baik secara internasional maupun di negara kita aman di tingkat nasional yang mensyaratkan bahwa produk pertanian harus beratribut aman untuk dikonsumsi atau food safety attributes ini harus diutamakan. Aman dulu. Kemudian kandungan nutrisinya tinggi. Baru yang ketiga harus ramah lingkungan. Jadi eco-labeling attributes dari pertanian organik ini mempunyai 3 atribut, yaitu food safety attributes, nutritional attributes, and eco-labeling attributes. Kalau dulu mungkin hanya lebih pada production, nutritional attributes, mungkin itu masih nomor 2, yang penting adalah productional attributes. Sekarang dengan pertanian organik ini bergeser menjadi 3 attributes. Pengenalan pertanian organik yang ada di sini adalah apa sebenarnya pertanian organik ini? Sistem manajemen produksi pertanian secara terintegrasi yang mempromosikan dan meningkatkan kesehatan agroekosistem, termasuk di dalamnya adalah keanekaragaman hayati, mengutamakan siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Ini kalau kita merujuk kepada FAO dan WHO Codex Alimentarius Commission tahun 2007. Ini dari WHO ya. Sistem ini menekankan penggunaan input-input alami yaitu hara dan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman yang tentu saja asalnya lokal dari suatu wilayah, tidak menerima atau mengimpor dari negara lain. Dan sistem ini menolak penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Jadi
sifatnya lokal, organik, dan menolak semua pupuk dan pestisida yang sintetis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kesehatan agroekosistem dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta mempertahankan keutuhan siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Jadi sebenarnya sudah menuju untuk mempertahankan tanah yang sehat. Kalau kita kembali ke definisi lain, menurut ATRA, organic farming itu adalah manajemen lahan secara ekologi yang mempromosikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologis tanah. Merupakan praktik manajemen lahan yang memulihkan, memelihara, dan meningkatkan keharmonisan ekologi dengan menggunakan input dari luar seminimal mungkin. Jadi input dari luar itu seminimal mungkin. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, bisa, tetapi seminimal mungkin. Bagaimana dengan pertanian organik di Indonesia? Kalau saya lihat dari publikasi yang sudah lama sebenarnya ditulis dalam blog Unila ini tahun 2010 bahwa teknik pertanian organik ini adalah mempunyai karakteristik sebagai teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Tujuannya adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Jadi sebenarnya ini yang di Indonesia ini sudah sama dengan sudah sejalan dengan dari WHO tadi dan dari FAO. Cuman di sini masih dikatakan tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Sistem produksi organik ini kalau kita kembalikan kepada WHO, itu sistem organik ini dirancang untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dalam keseluruhan sistem dan meningkatkan aktivitas biologi tanah, menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang, dan menstimulir terjadinya daur ulang limbah tumbuhan dan hewan untuk mengurangi kehilangan nutrisi ke dalam perairan sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi mengandalkan sumber daya terbarukan dalam sistem pertanian tradisional ini, jadi kita mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Jadi kalau misalnya airnya bersih, berlimpah, maka penggunaan hydropower untuk penerangan ataupun untuk mesin-mesin yang digunakan di lapangan tidak bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak. Itu maksudnya. Yang keenam adalah mempromosikan penggunaan tanah, air, dan udara yang sehat, serta meminimalkan segala bentuk polusi yang mungkin timbul dalam praktik pertanian. Yang ketujuh, mempromosikan metode pemrosesan produk pertanian secara cermat untuk menjaga integritas organik dan produk yang berkualitas pada semua tahapan pemrosesannya. Principle of Organic Agriculture, kalau saya kembali ke IFOAM, EU Group ini ada 4 Principle of Organic Agriculture, yaitu the Principle of Health, yang kedua the Principle of Ecology, yang ketiga the Principle of Fairness, and the fourth is the Principle of Care. Jadi organic farming ini ada 4 elemen ini, ada 4 prinsip ini. Prinsip pertanian yang organik yang pertama adalah prinsip kesehatan, di mana kita perhatikan di sini dari food, fiber, fuel, and for human livestock use and consumption itu merupakan produk-produk yang sehat hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural dan strategi manajemen taktis dalam pertanian organik ini.
Jadi yang di tengah sebagai sentralnya adalah diverse crop and livestock rotation. Jadi beraneka macam jenis tanaman, pangan, dan juga hewan yang bisa mendukung kebutuhan manusia, tetapi juga didukung oleh manajemen dari pemiliknya secara organik pula, di mana berhubungan dengan pest management yang berhubungan dengan penyediaan aktivitas organisme dalam tanah, kemudian berhubungan dengan balancing nutrient supply, dan tentu saja pengendalian hama dan penyakit secara biologi. Kesemuanya ini akan membantu memproduksi produk yang sehat dengan lingkungan yang sehat pula. Jadi semuanya sehat, maka prinsip yang pertama dipegang adalah prinsip kesehatan. Prinsip pertanian organik yang kedua yaitu prinsip ekologi. Pertanian organik ini didasarkan pada sistem dan siklus ekologi yang hidup, bekerja dengan mereka ya, dengan sistem itu tadi, meniru apa dari yang dikerjakan yang di bagian atas, yaitu bagian yang berwarna hijau itu dalam kaitannya dengan mereview penggunaan bahan-bahan kimia, mempertahankan crop rotasi, dan mengurangi penggunaan energi tak terbarukan, dan menggunakan resources sumber daya lokal. Sedangkan yang warna biru, panah biru di bawah ini adalah upaya bagaimana kita memanage hidup kita dalam mengatur penggunaan air sehemat mungkin, terus kemudian meningkatkan water holding capacity, kemampuan memegang air dari tanah, terus kemudian mempertahankan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan keanekaragaman organisme tanah, mengurangi erosi, dan menurunkan energi use. Ya, jadi disinilah pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi ekologi, budaya, dan dalam skala lokal. Pengurangan input dengan menggunakan kembali, mendaur ulang, dan pengelolaan bahan serta energi yang efisien akan berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas lingkungan. Walhasil kita akan telah melakukan pelestarian sumber daya di tempat kita masing-masing. Prinsip pertanian organik yang ketiga adalah prinsip keadilan atau fairness. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus melakukan hubungan manusia, antar manusia dengan cara yang menjamin keadilan di semua tingkatan dan kepada semua pihak, petani, pekerja, pengolah, distributor, pedagang, dan konsumen. Dan yang menarik di sini bahwa tidak hanya manusia yang diperlakukan fair, tetapi juga terhadap hewan yang kita konsumsi. Hewan harus diberikan kondisi dan kesempatan hidup sesuai dengan fisiologi, perilaku alami, dan kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak tersiksa. Misalnya disimpan tidak dipenjarakan dalam sistem yang hanya dia bisa bergerak kanan kiri, maju mundur, sama sekali itu bukan alamnya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk memproduksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil, secara sosial dan ekologis, serta harus dipercaya untuk generasi mendatang. Keadilan ini membutuhkan sistem produksi, distribusi, dan perdagangan yang terbuka, serta adil dalam memperhitungkan biaya lingkungan dan biaya sosial secara adil pula. Yang keempat adalah prinsip kepedulian atau care. Ini menyangkut pemilihan teknologi pertanian organik yang dilakukan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangannya. Jadi di sini peran ilmu pengetahuan itu sangat penting, diperlukan untuk memastikan bahwa pertanian organik itu sehat, aman, dan sehat secara ekologis. Namun
kembali saya ingatkan di sini harus mempertimbangkan solusi yang valid dari pengalaman praktis. Jadi jangan sampai kadang-kadang peneliti, saintis hanya memikirkan scientificnya, solusinya itu tidak valid secara praktis. Ya, jadi jangan-jangan kita harus banyak diving, menyelam ke dalam, mengumpulkan informasi, pengetahuan tradisional dan mencegah risiko kegagalan akibat adopsi teknologi yang kurang tepat atau yang bertentangan dengan budaya. Ya, jadi misalnya dengan contoh yang sekarang banyak dibicarakan adalah rekayasa genetik. Pertanyaannya, mengapa harus pertanian organik? Alasannya ada 3 paling tidak, yaitu berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan lahan pertanian. Yang kedua, kita akan bertanya lagi, apa itu keberlanjutan? Dalam konteks pertanian, keberlanjutan ini mengacu pada keberhasilan pengelolaan sumber daya pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus memelihara atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pertanian organik harus dilihat secara holistik yang melibatkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau kita lihat dari apa yang saya kutip di sini dari FAO, bahwa ekosistem alami ini sebagai dasar pengembangan pertanian organik. Jadi pada ekosistem alami itu ada 4 elemen, di mana tanah itu soil fertility, diversity, kemudian ada nutrient cycles and eco balance. Jadi selalu balance dalam ekosistem. Bergeser ke kanan, ya, ini ke sistem yang organik, ada biocontrol, menjaga keseimbangan alam dengan mengkontrol musuh-musuh alami secara alami pula, dengan mengoptimalkan kinerja musuh alami. Terus kemudian dengan jalan mempertahankan crop diversity-nya. Apabila crop diversity ini tadi dapat terbentuk dengan baik, maka siklus hara tertutup recycling nutrients akan berjalan dengan sempurna dan soil protection, proteksi terhadap tanah pun akan menjadi lebih baik sehingga kondisi tanah menjadi lebih sehat. Bila tanahnya sehat, maka produk-produknya serta lingkungannya pun juga sehat. Manusia yang mengkonsumsinya pun juga sehat. Saya kembali di sini, tujuan keberlanjutan pertanian organik menurut FAO itu adalah pertanian organik ini perpotongan dari 3 tujuan. Ya, jadi untuk mendapatkan safe product itu pertanian organik ada 3 pilar yang dukung, adalah yang berhubungan dengan pilar ekonomi, ekologi, dan sosial. Ekonomi ini ada berhubungan dengan economic security, value and viable, and good working condition, fair trades, dan ensure food supply. Sedangkan dari ekologi ini semua berhubungan dengan sistem yang tertutup, tidak ada kebocoran hara dan air dalam sistem, mendapatkan lingkungan, kualitas air, udara, dan tanah yang sehat dengan produk yang sehat pula. Sebaliknya dari segi sosial ini memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pengguna terhadap produk yang kita hasilkan. Terus kemudian dari sosial ini ada balancing gender, yang ketiga adalah respect to local culture, dan yang terakhir adalah good taste and quality. Ini produk yang sehat tadi memberikan rasa yang enak dan kualitas yang tinggi. Tidak hanya rasa enak tapi kualitasnya rendah, tapi juga berkualitas tinggi. Berbicara tentang manajemen lahan
kita tidak bisa lepas dari ekosistem services. Dari manajemen yang kita lakukan ini memberikan dampak terhadap lingkungan, dan lingkungan itu kembali memberikan manfaat yang bisa digunakan oleh manusia, organisme, dan lingkungan lainnya. Nah, ekosistem services ini, jadi services di sini adalah yang memberikan manfaat bagi agriculture, bagi organisme, dan bagi manusia tentunya. Jadi di sini dibagi oleh Millennium Ecosystem Assessment menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah supporting, ini adalah mendukung dari proses-proses yang ada di dalam lahan. Kemudian ada provisioning, regulating, and cultural. Supporting ini antara lain dengan pengaturan berhubungan dengan dukungan terhadap pembuahan, terus kemudian pengendalian hama dan penyakit, penyediaan air dan hara, pengontrolan erosi, formasi, pembentukan tanah, penambahan hara, serta adanya upaya mengendalikan gangguan dari angin atau kebakaran. Ini yang dinamakan services provided by shelter belts. Nah, dari supporting ini tadi akan mendukung dari ketiga services lainnya yang berhubungan dengan upaya penyediaan atau provisioning, penyediaan pangan, buah-buahan, papan, bahan dasar bangunan, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah berhubungan dengan services, berhubungan dengan regulating. Ini berkaitan dengan hydrological flow dalam suatu lahan atau dalam suatu kawasan, dalam satu das. Dan kemudian cultural di sini adalah berhubungan dengan nilai estetika dan recreation. Seperti kita ketahui saat ini pertanian yang kembali ke desa, kembali ke alam, mendapat perhatian lebih banyak kunjungan dari wisata, terutama wisata domestik dan maupun internasional yang tertarik dengan kehidupan culture, budayanya. Ini menjadi lebih banyak diminati daripada yang conventional agriculture. Misalnya dalam masif perkebunan atau pertanian lahan luas dalam lahan jagung misalnya, tidak akan orang akan berkunjung ke situ untuk berwisata. Namun yang ada elemen-elemen budayanya itu akan mendapat perhatian lebih besar dari pengunjung. Regulating hydrological flow ini kalau kita perhatikan dalam agriculture dipisahkan antara organic agriculture dan konvensional. Yang conventional agriculture terutama difokuskan pada provisioning, pada penyediaan pangan, produk saja yang dibutuhkan yang memberikan manfaat bagi manusia. Tetapi dari aspek lingkungannya amat sangat kecil bila dibandingkan dengan yang diperoleh atau yang diberikan oleh organic agriculture. Organic agriculture di samping untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat langsung dibutuhkan oleh manusia, namun jumlahnya lebih rendah bila dibandingkan dengan konvensional, tapi dampaknya terhadap lingkungan jauh lebih besar daripada yang konvensional agriculture. Jadi manajemen agriculture ini akan memberikan support, memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya ekosistem services, dan ekosistem services kembali akan memberikan dukungan atau manfaat bagi terselenggaranya dua macam agriculture, organik maupun sistem konvensional. Ya. Ini kira-kira apa manfaat dari pertanian organik dan apa manfaat dari conventional agriculture. Perlu sekali mahasiswa paham apa sebenarnya keuntungan-keuntungannya yang bisa diperoleh dari akibat manajemen lahan. Teknik-teknik pertanian organik yang banyak digunakan antara lain tumpang sari, rotasi tanaman, mulsa, pemulsaan ya, ini yang saya lihat banyak digunakan mulsa-mulsa dari residu tanaman. Namun sekarang nampaknya masih tetap mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan organik sebagai mulsa, sehingga banyak pula digunakan plastik
plastik yang digunakan untuk mengurangi evaporasi dan untuk menekan populasi gulma. Kemudian ada lagi sistem yang mengintegrasikan tanaman dan ternak di dalam suatu lahan dalam suatu sistem yang biasa dinamakan agroforestry. Jadi sistem organik ini tadi bisa bersifat spasial dan bisa juga sekuensial. Jadi bisa dalam satu campuran dalam satu lahan yang sama atau secara bergantian dari waktu ke waktu. Penggunaan input alami itu ya namanya saja organik, jadi non-sintetik, harus alami. Perbaikan struktur tanah dan kesuburan itu diutamakan sekali karena untuk memfasilitasi air hujan bisa masuk ke dalam tanah dan mempertahankan kelembapan tanah sehingga bisa mengurangi kehilangan hara dan tanah terangkut selama adanya limpasan permukaan dan erosi. Teknik berikutnya dilanjutkan dengan penggunaan rotasi tanaman yang mengikuti kaidah dasar yang menjadi bagian dari sistem pertanian organik. Dengan demikian, sistem ini tadi berupaya membuat siklus ini tertutup dan selalu mengoptimalkan kinerja dari organisme lokal dengan jalan mengoptimalkan kondisi lokalnya, sehingga sistem organik ini menjadi sistem pengelolaan lahan yang unik sehingga banyak menarik perhatian dari petani. Bagaimana dengan pertanian organik di Indonesia? Pertanian organik di Indonesia juga sudah berkembang, namun kembali banyak masih dalam skala kecil. Sebagai contoh di sini yang ditulis oleh Mugabe, ini ada pertanian organik di Makassar, di mana petani dan restoran terutama itu membangun produk-produk organik di sekelilingnya dengan iklan dari mass media mengatakan bahwa ini adalah restoran organik, foodnya bagus, rasanya enak dan sehat, aman. Nah, ini rupa-rupanya yang sekarang menjadi tren masa kini, ya. Tapi kembali tolong diperhatikan skalanya. Contoh dari pertanian organik di tanah air kita adalah salah satunya dengan jalan menutup permukaan tanah dengan menggunakan LCC, Legume Cover Crop. Pada gambar sebelah kiri ini saya berikan contoh legume cover crop yang dipergunakan adalah Mucuna pruriens utilis. Mucuna ini berumur pendek sekitar 3 bulan atau 4 bulan, maksimum 5 bulan masih bisa bertahan. Namun kalau digunakan pada daerah-daerah yang penuh gulma, Mucuna utilis tidak akan mampu mengkontrol sebaran dari alang-alang. Oleh karena itu pada bagian ini dicoba menggunakan Mucuna deringiana yang tujuannya adalah untuk mengkontrol perkembangan gulma alang-alang. Dan bisa dilihat di sini di bagian tengah ini bagian alang-alang sudah mulai digilas tertutup oleh Mucuna deringiana. Tentu saja pertumbuhan tanaman ini tadi akan sangat membantu perkembangan mikroorganisme tanah dan organisme tanah yang lainnya. Tanah menjadi lebih gembur dan tentu saja ini tadi untuk mengkontrol gulma tidak mudah. Dalam waktu hanya 3 bulan gulma sudah hilang, tidak. Ini masih membutuhkan waktu minimum untuk menutup permukaan tanah agar rizoma dari atau akar rimpang dari alang-alang itu mati. Dibutuhkan waktu naungan sepanjang 2 tahun. Nah, itulah sebabnya kita perlu mencari tanaman berumur panjang untuk mengontrol perkembangan alang-alang.
Yang di sebelah kanan ini digunakan LCC yang lain tapi sama-sama legume cover crops, yaitu kacang polong-polongan ya, yang tugasnya di sini adalah untuk menutup permukaan tanah di bawah tegakan kopi. Dan ini ada Gliricidia. Gliricidia ini yang tegak sebelah tengah, yang di tengah ini adalah Gliricidia yang berfungsi menjadi rambatan atau tempat menjalarnya tanaman lada. Jadi produksi dari lahan ini, 1 adalah kopi, 2 adalah lada, 3 adalah pakan ternak. Pakan ternaknya diambil dari Gliricidia. Kambing akan senang sekali. Nah, di bagian bawah ini ditutup oleh Arachis pintoi. Arachis pintoi ini semacam kacang-kacangan juga. Ini gunanya adalah untuk memfiksasi, menambah N di dalam tanah dengan jalan memfiksasi N dari udara. Dan karena tidak ada pengangkutan panen dari Arachis pintoi ini, tidak ada satupun yang diangkut keluar. Jadi semua hara yang diperoleh baik dari udara maupun dari dalam tanah, semuanya kembali ke dalam tanah yang akan tersedia untuk kehidupan tanaman-tanaman yang ada di situ lainnya. Tentu saja tanaman yang kita harapkan adalah tanaman yang bermanfaat. Fungsi dari penutup tanah di sini, LCC di sini adalah kembali untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan, untuk mengurangi evaporasi dan mengurangi erosi. Di samping itu menambah masukan bahan organik ke dalam tanah dan akar-akarnya meninggalkan liang yang bermanfaat untuk pembentukan makropori dan infiltrasi air tanah. Inilah kira-kira yang diberikan, services yang dapat diberikan oleh tanaman penutup tanah dalam sistem pertanian organik. Nah, dengan sistem ini petani tidak menggunakan lagi pupuk-pupuk organik, kecuali apabila ada uang sedikit, mereka hanya menambahkan uang untuk membeli pupuk dan diberikan di sekeliling batang. Jadi sangat-sangat minim penambahan pupuk kimia ke dalam sistem tersebut. Jadi ini tujuannya adalah untuk, kalau petaninya tentu saja untuk menghemat biaya, yang kedua adalah untuk mengurangi kelebihan disebabkan oleh penambahan pupuk yang overdosis, tentunya saja akan memberikan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan kadang-kadang juga menyebabkan kemasaman tanah meningkat. Contoh yang ketiga, ini ada kasus dari Thailand. Ini gulma atau budidaya tanaman pupuk. Ini adalah padang kuning, lahan terhampar warna kuning cantik sekali. Ini merupakan lahan yang tertutup oleh Tithonia diversifolia, atau kalau bahasa kita ini disebut paitan. Ini adalah tumbuhan ini atau Mexican sunflower, ini merupakan gulma apabila mereka tumbuh di antara tanaman-tanaman pokok, tanaman pangan. Dengan sendirinya mereka karena tidak memberikan manfaat bagi petani, tidak memberikan income bagi petani, dianggap sebagai tanaman pengganggu. Namun apabila pada kondisi sepanjang mata memandang warnanya kuning seperti ini, mereka bukan gulma lagi. Ya, jadi mereka justru mendatangkan income dari kecantikannya dari sektor lain, yaitu sektor wisata. Jadi ekowisata. Dan dikarenakan ya nektarnya ini kayaknya sangat menarik lebah, sehingga banyak diternak pula di daerah ini dengan ternak lebah madu. Sehingga income berikutnya yang diperoleh petani tidak hanya dari produk tanaman, walaupun ini dianggap sebagai gulma, tapi petani memperoleh income dari pot yang lain, yaitu wisata dan dari lebah Tithonia atau lebah paitan. Sedangkan jasa lingkungan ini ke arah servis, ke arah lingkungan itu berhubungan dengan penyubur tanah. Jadi untuk memperbaiki, mempertahankan kesuburan tanah, produksi biomasa ini sekitar 4-6 ton per hektar, maka tanaman ini juga
bisa diharapkan untuk menjadi pemasok untuk menambah masukan bahan organik, mempertahankan C organik dalam tanah. Kandungan NPK-nya tinggi sehingga penambahan ke dalam tanah dalam jumlah besar itu juga akan menambah pupuk ke dalam tanah. Jadi membudidayakan gulma atau ini tadi sama dengan membudidayakan tanaman pupuk bagi petani. Penanamannya bisa berupa tanam gilir dengan tanaman pangan semusim atau sebagai permanen, tidak lagi diganti lagi tapi digunakan permanen sebagai lahan bukan alang-alang lagi tapi lahan paitan. Pada kondisi yang begini ini, kehidupan petani hanya bergantung pada ekowisata. Tadi sudah saya katakan komposisi kimia dari daun Tithonia itu apabila dibandingkan dengan daun legium Tephrosia, ini kita lihat di sini, ini dari hasil penelitian kami tahun 1999. Dari segi N totalnya dari Tithonia ini luar biasa tingginya, sekitar 3,5%. Ini sudah sama dengan daun legium. Sedangkan Tephrosia itu yang legium hanya 1,6. P total 0,3%, sedangkan Tephrosia 0,1. K-nya kalium itu 2,9, sedangkan di Tephrosia hanya 1,7. Jadi di sini ya sangat jelas bahwa Tithonia berpotensi besar sekali untuk digunakan sebagai pupuk hijau. Ya, jadi bukan gulma saja tapi juga punya manfaat lain sebagai pupuk hijau selain untuk pakan ternak. Bagaimana hasilnya terhadap dampak dari gulma pupuk hijau tadi yang berfungsi sebagai pupuk hijau tadi terhadap produksi biji jagung yang ditanam di lahan yang ditambah dengan Tithonia dan dibandingkan dengan pupuk buatan. Yang pertama adalah ini sebagai kontrol 0P, ini dibandingkan dengan penambahan pupuk kimia P dan urea. Kalau kita berikan tidak ada P, hanya ditambah urea saja, produksinya adalah yang paling kiri ini kurang dari 1 ton per hektar. Kemudian kalau ditambah dengan Tithonia itu 0P tanpa urea tapi ditambah dengan Tithonia, produksinya 2 kali lipatnya. Kalau TSP ditambah dengan urea juga meningkat lebih baik daripada hanya Tithonia saja. Ya, jadi ini ditambah TSP ditambah urea itu akan menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan tanpa P ditambah Tithonia. Jadi apa dong pembatasnya, pembatas pertumbuhan di sini? P atau N? Ayo tolong dipikirkan. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan pada perlakuan berikutnya, TSP, jadi fokusnya pada P, TSP ditambah Tithonia, ini hasilnya kembali hampir mencapai 4 ton per hektar produksi biji jagungnya. Kemudian kalau saya bandingkan dengan yang golongan rock phosphate dengan urea itu lebih rendah, rock phosphate urea itu sama dengan TSP plus RP. Jadi TSP dan RP sama saja. Nah, kalau RP ditambah Tithonia, jadi kembali phosphorus ditambah dengan Tithonia itu menghasilkan produksi biji yang sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Apa artinya di sini? Silahkan pikir, apa faktor pembatas pertumbuhan dari tanaman jagung di sini? Kalau masih ingat hukum Libih, ada bagian elemen, bagian hara yang menjadi pembatas pertumbuhan tanaman. Kalau kita ingin mengoptimalkan produksi, maka bagian tersebut, bagian yang terendah tersebut yang harus kita koreksi. Pertanyaan saya, di sini elemen yang mana yang menjadi
pembatas pertumbuhan tanaman yang harus dikoreksi. Baik itu dikoreksi dengan penambahan pupuk kimia atau penambahan pupuk organik. Dari demonstrasi ini sudah jelas sekali bahwa penambahan pupuk organik itu lebih bagus, tanaman menunjukkan respon yang lebih bagus daripada dengan penambahan pupuk kimia. Ini yang saya tadi katakan bahwa gulma python ini tidak hanya sebagai penyubur tanah saja, ya, tapi juga sebagai pakan ternak. Nah, ini kambing yang ada di sini mengkonsumsi daun-daun dari Tithonia atau python, menyebabkan dengan sendirinya merangsang pertumbuhan cabang-cabang baru dari Tithonia, dan kotoran kambing dari milik petani ini tadi yang tumbuh di sekitar lahannya akan kembali ke lahan sebagai pupuk kandang. Jadi disinilah ada siklus dari gulma beralih ke pupuk. Salah satu contoh kasus dari Nepal ini yang ditulis oleh Tim Sina pada tahun 2018 ini adalah menggambarkan 3 sistem yang diuji. Yang pertama itu adalah penggunaan senario 1 itu sebagai kontrolnya. Senario ini 100% semua masukan itu dari bahan kimia, dari pupuk, yaitu urea, TSP, dan muriate P. Senario yang kedua adalah 50% dari pupuk kimia, 25% dari manure, dari kotoran hewan, dan dari crop residue, dari sisa panen. Ya, ini jadi ketergantungan pada pupuk kimia itu kalau diturunkan bagaimana? 50%. Kemudian yang senario ketiga itu adalah 75% melalui bahan kimia atau 25% dari bahan organik. Hasilnya menunjukkan bahwa dari senario yang keempat itu 50% dari manure, dari hewan, kotoran hewan, dan 50% dari crop residue. Hasilnya di sini sudah sangat jelas bahwa penambahan pupuk sumber organik, crop residue, dan kotoran hewan itu menghasilkan hasil biji tanaman padi, sorghum, dan jagung jauh lebih besar daripada penggunaan pupuk kimia. Semakin banyak pupuk kimia terlibat, ini hasilnya lebih kecil atau menurun. Contoh dari pertanian organik ini ada penelitian jangka panjang yang dipublikasikan di Nutrient Cycling in Agroecosystem oleh Katyal et al. Judulnya adalah Critical Aspects of Organic Matter Management in the Tropics, the Example of India. Percobaan ini dimulai tahun 1970, jadi sekitar 30 tahunan, yang dilakukan di berbagai jenis tanah dengan berbagai jenis tanaman. Pada percobaan ini ingin menguji efek dari aplikasi pupuk kimia yang diberikan melalui aplikasi hara yang diaplikasikan melalui pupuk kimia dibandingkan dengan pupuk kandang terhadap keberlanjutan produksi tanaman. Yang dipergunakan adalah ada cattle manure, ada farmyard manure. Farmyard manure itu adalah manure dari berbagai macam sumber, antara lain ada dari ternak, terus kemudian dari residu tanaman, baik itu rice straw, green manure, wheat straw, dan seterusnya. Hasilnya, saya mulai saja dulu dari bagian produksinya. Growth rates and mean grain yields-nya setelah 8 tahun ini, bahwa pada post rainy season sorghum in response to application of fertilizer, farmyard manure, and their combination. Jadi ini lebih kepada sorghumnya terlebih dahulu. Kita perhatikan di sini sumbernya adalah urea 0,40 dikombinasikan dengan farmyard manure 0,40 20. Grain yieldnya bagaimana? Grain yieldnya ternyata yang 0,0 tanpa pupuk pun grain yieldnya 50% dari yang dipupuk.
yang pemberian urea dan farmyard manure-nya itu 0 sudah cukup baik, sudah sangat tinggi, 812 kg per hektar. Sedangkan yang ureanya ditiadakan diganti dengan farmyard manure sebanyak 20, produksinya turun menjadi 500. Sedangkan 40 dosis ditingkatkan, dan itu di ureanya tetap sama 40, tetapi ditambah dengan farmyard itu terjadi peningkatan produksi sorghum, namun tidak terlalu beda besar dengan yang diberikan tanpa farmyard. Jadi kayaknya yang di percobaan ini nampaknya penambahan urea dalam waktu singkat, dalam waktu cepat itu sinkron dengan saat kebutuhan. Nampaknya pemberian hara melalui bahan organik atau melalui manure itu masih belum seluruhnya dapat mencukupi kebutuhan tanaman. Itu makanya ditunjukkan dengan produksi yang tidak terlalu berbeda dengan penambahan manure. Dan kalau ditiadakan pemberian pupuk kimianya, produksinya menurun sekitar 30-40% dari komplit pemberian pupuk organik dan non-organik. Kalau kita perhatikan di sini ada yield trends-nya dari berbagai jenis crop yang merespon terhadap macam-macam pupuk dan manure treatments. Nampak di sini bahwa yang unmanured itu sangat rendah, jadi flat di bawah. Sedangkan ini yang tidak ditambah manure sama sekali dan tidak dipupuk. Kemudian ditambah dengan pupuk kimia, ini adalah pada jagung. Ini NPKS itu meningkatkan produksi jauh lebih tinggi daripada yang tidak dipupuk. Dan ditambah ZN itu terjadi peningkatan produksi, namun masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan tambahan manure. Jadi nampaknya di sini 3 years moving average ini tadi, bahwa dengan adanya penambahan manure ini bisa memberikan suplemen unsur-unsur hara lain yang tidak tercover di dalam pupuk kimia buatan. Jadi dengan kata lain, keuntungan penambahan bahan organik ini menambah unsur-unsur hara, terutama unsur mikro yang tidak tercover di dalam pupuk buatan. Bagaimana dengan wheat? Ya, dengan wheat ini tidak ada bedanya. Ya, dari berbagai perlakuan tadi, baik yang NPKS, NPKS-ZN dan NPKS-M, yang di bawah unmanure semuanya sama. Jadi artinya bahwa antar beda spesies tanaman itu juga beda kebutuhan haranya, sehingga responnya juga menunjukkan hal yang berbeda pula. Pada maize itu jelas bahwa pemberian pupuk kimia saja tidak cukup, tidak bisa meningkatkan produksi yang optimal. Ternyata bahwa ditambah bahan organik, manure, ternyata produksinya masih bisa lebih tinggi daripada yang hanya diberi pupuk kimia. Namun untuk wheat itu tidak bisa ditingkatkan lagi, semuanya sama antar perlakuan ketika perlakuan. Menarik sekali kalau kita lihat itu tadi pada alluvial. Kalau pada black soil ini yang diamati adalah soybean dan wheat lagi. Yang wheat ini kita perhatikan sama dengan yang di atas, yaitu di alluvial, unmanured itu tidak ditambah manure, semuanya flat, datar di bagian bawah. Dengan adanya penambahan NPK dan adanya kombinasi NPK dan NPKS itu terus ada peningkatan produksi. Namun dengan adanya penambahan NPKS manure ada sedikit peningkatan produksi biji kedelai bila dibandingkan yang kalau diberikan hanya NPK saja. Sedangkan untuk wheat
pada black soil ini masih ada terus peningkatan produksi sampai tahun 89, dan produksi yang terbaik atau lebih baik adalah ditunjukkan pada perlakuan lengkap penambahan pupuk NPK S ditambah dengan manure. Ya, jadi ini membuktikan bahwa organik itu kalau diberikan tunggal organik saja mungkin tidak bisa memberikan produksi yang optimal, tetapi hanya merawat ini bisa dengan adanya manure itu dalam jangka panjang seperti yang ditunjukkan pada soybean ini menunjukkan produksi itu lebih stabil. Demikian juga untuk wheat, ini juga menunjukkan produksi yang lebih stabil bahkan meningkat. Ya, jadi dengan kata lain penambahan bahan organik itu adalah fungsinya adalah merawat tetapi bukan untuk memenuhi semua kebutuhan hara bagi tanaman. Semuanya harus disuplai dengan penambahan hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Dalam kaitannya dengan upaya mengendalikan perubahan iklim untuk beradaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, pertanian organik mempunyai potensi besar di dalam meningkatkan cadangan karbon atau carbon stock yang ada di dalam tanah. Apakah benar demikian? Dari hasil penelitian ini yang dimulai pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1999, jadi selama 28 tahun pengamatan, kita perhatikan di sini bahwa organic carbon pada plot control tanpa penambahan bahan organik dan manure itu terus menurun. Jadi ini jelas membuktikan bahwa penggunaan tanah untuk pertanian tanpa adanya perawatan, tanpa adanya penambahan pupuk, selain tidak memberikan hasil yang menguntungkan, dan residu yang kembali ke dalam tanah pun juga sedikit. Dengan demikian, produksi dan kandungan karbon tanah juga terus menurun dari jalannya waktu. Sebaliknya, kalau ada penambahan NPK, ada penambahan 100% NPK, itu ada peningkatan konstan pada tahun 71 sampai dengan sekitar 15 tahun, boleh dikatakan demikian, masih konstan. Namun setelah 15 tahun mulai turun tajam dan sampai akhirnya flat pada tahun 95-an. Ya, jadi setelah critical point-nya adalah 15 tahun. Artinya sebelum ini terjadi penurunan karena meningkatkan bahan organik tanah itu tidak mudah, maka harus dijaga jangan sampai turun. Jadi pada saat awal itu telah diupayakan untuk mempertahankan, mengembalikan residu tanaman dan menanam tanaman yang beraneka ragam sehingga masukan karbon ke dalam tanah itu tetap konstan. Sebagai contoh, pada perlakuan yang ketiga yaitu 100% NPK ditambah dengan manure, farmyard manure, ini terbukti bahwa karbonnya, organik karbonnya itu mencapai 2% selama hampir dari 28 tahun pengamatan. Ya, ini tidak ada penurunan sama sekali dikarenakan adanya continuous application dari penambahan farmyard manure. Jadi, sebagai penutup saya akan mengambil konklusi di sini, memperbaiki organic matter tanah itu sangat penting dalam pemeliharaan tanah untuk mendapatkan kualitas tanah yang diharapkan agar dapat menjaga produktivitas pertanian di masa depan. Pengembangan skema manajemen lahan yang tepat untuk meningkatkan organic matter di dalam tanah itu tergantung tentunya atau dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya. Tidak hanya iklim saja, tapi juga faktor dalam tanah, kemudian faktor manajemen lahan. Apakah ini sistem monokultur, polikultur, itu masih belum kita bahas tadi.
Pertanian organik tidak hanya sekedar menambahkan bahan organik ke dalam tanah, tetapi juga melalui pengaturan pola tanam yang bisa mengurangi kehilangan hara, entah itu lewat pencucian ataupun melalui penguapan. Menurut saya, walaupun penambahan hara ke dalam tanah itu melalui bahan organik, namun apabila kondisinya berlebihan di dalam tanah, melebihi kebutuhan tanaman, juga akan menghadapi hal yang sama dengan hara yang berasal dari pupuk kimia, akan mengalami kehilangan karena pencucian ataupun karena adanya denitrifikasi untuk nitrogen, sehingga terjadilah volatilisasi, terjadi penguapan. Nah, oleh karena itu pengaturan waktu pemberian, waktu penyediaan hara dengan saat tanaman membutuhkan, saya kira itu penting sekali. Selain itu, sinlokasi, jadi pemilihan jenis-jenis pohon yang berperakaran intensif dan dalam ini sangat penting untuk membantu merecycle dari hara-hara yang hilang ke lapisan bawah. Berikut ini adalah contoh di Lampung Utara di mana petani memilih pohon-pohon yang ditanam di dalam lahannya, antara lain ada karet ya, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, toleran terhadap kekeringan, toleran atau tahan terhadap hama dan penyakit, dan yang terpenting lagi adalah tidak terlalu banyak makan tenaga kerja, kemudian resisten terhadap kebakaran. Tadi saya katakan labor cost ini apabila terlalu tinggi bagi petani yang di daerah-daerah agak terpencil, mungkin agak sulit untuk mendapatkan labor seperti yang dilakukan di perusahaan-perusahaan atau perkebunan besar. Contohnya, ini adalah hasil penelitian dari tim Brawijaya selama 15 tahun. Ini pada saat tanaman berumur 6 tahun, intercropping antara beberapa jenis pohon dengan tanaman. Tanamannya di sini adalah ubi kayu. Ya, dengan ubi kayu yang sumbu X-nya ini adalah jarak terhadap pohon mahoni. Yang di sini, yang sebelah kanan ini adalah ubi kayunya. Ya, yang paling atas ini mahoni. Kita perhatikan akar dari mahoni. Ya, ini dalam. Kemudian yang di tengah ini adalah ubi kayunya. Yang di sini ada mahoni lagi. Jadi ada berapa ini? Ada 7 ubi kayu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah intercropping sengon dengan ubi kayu. Perhatikan akar sengon ini cukup intensif di bagian atas dan di bagian bawah. Sehingga ini dari segi jaring penyelamat hara-hara yang tidak terserap oleh ubi kayu akan lolos ke lapisan bawah, ditangkap oleh akar-akar pohon yang berkembang intensif dan dalam untuk digunakan dalam tubuhnya. Nanti akhirnya akan kembali masuk ke dalam tanah lewat daun-daunnya yang gugur dan akar-akar yang mati. Berikutnya yang ketiga ini adalah rubber dengan karet dan ubi kayu dan oil palm. Ini adalah kelapa sawit. Nah, kira-kira bagian yang mana, pohon jenis mana yang berpotensi besar untuk mengurangi kehilangan hara? N yang diukur di sini. Hasilnya, dari hasil pengukuran N di dalam tanah dan di dalam tanaman, kemudian diestimasi, dihitung menggunakan Wanulkas. Yang di atas ini adalah berhubungan dengan drainage, bergeraknya air ke bawah, drainasi. Itu ternyata yang di bawah ini ada sistem mahogani, sengon dengan intercropping, mahoni dengan ubi kayu, sengon dengan ubi kayu, rubber dengan ubi kayu, oil palm dengan ubi kayu, dan yang terakhir ini adalah cassava monokultur. Ini adalah mix system, yang di sini adalah monokultur. Bagaimana dengan kehilangan N-nya? Ternyata bisa dilihat di sini bahwa N ini sangat besar sekali kehilangannya lewat yang ada di dalam plot monokultur.
sedangkan yang di kelapa sawit relatif lebih rendah dari yang lain, namun perbedaan ini tidak terlalu nyata. Bagaimana dengan uptake-nya? Uptake dari N oleh pohon-pohon tadi. Ternyata N uptake itu yang diserap oleh tanaman yang terbesar ada di seperti yang kita duga, mahoni dan sengon. Yang di rubber dan oil palm lebih rendah. Ya, yang tercuci tadi yang kita sempat hitung, kita sempat ukur, itu yang terendah ada di oil palm. Ternyata dari serapannya itu dari kedua pohon yaitu mahoni sengon ini lebih besar. Kalau dari kasavanya, uptake N yang ada di kasava tidak ada bedanya yang di monokultur maupun yang intercropping. Jadi artinya dalam hal ini tidak ada kompetisi dari sistem tumpang sari, tidak ada kompetisi akan N antara ubi kayu dengan tanaman alenya, tanaman pagarnya. Kemudian total N yang terserap oleh tanaman, ini yang berikutnya, yang paling bawah, itu kembali di kasava paling kecil. Yang terserap paling tinggi adalah di mahoni sengon, diikuti oleh rubber dan oil palm. Ya, jadi dalam hal ini adalah mendemonstrasikan jumlah kehilangan itu cukup banyak, namun ternyata semuanya ini kebanyakan atau ya ini diserap kembali dan dimanfaatkan dalam tubuhnya, di dalam biomas dari pohon-pohon tersebut. Nah, jadi dari situ dapat dihitung safety net-nya atau jaring penyelamat hara, efisiensi dari safety net-nya dalam sistem monokultur itu lebih kecil yaitu 39% saja, sedangkan dengan trees dengan intercropping dengan trees, dengan pohon itu dapat meningkatkan efisiensi safety net-nya hingga 70%. Jadi kalau yang hilang 100, maka 70%-nya itu diambil oleh pohon, sedangkan untuk monokultur itu hanya 39% saja atau 40% saja. Jadi temuan ini mendemonstrasikan bahwa pola tanam atau sistem pertanian organik ini tidak hanya sekedar menambahkan pupuk organik, yang harus kita pertimbangkan lagi adalah tidak memberikan polusi ke sekitarnya melalui banyaknya unsur-unsur hara yang hilang. Oleh karena itu, pengaturan pola tanam, pemilihan jenis pohon yang cocok, yang tidak mengganggu tanaman pokok, tetapi akarnya dapat berfungsi sebagai jaring penyelamat hara yang mengurangi N hilang ke dalam lapisan bawah. Keterbatasan pertanian organik fokusnya hanya terbatas pada penggunaan bahan organik saja dengan mengeksklud pestisida dan pupuk-pupuk kimia sintetis. Pada sistem ini masih kurang mempertimbangkan kepada strategi yang lain, yaitu melalui pengaturan pola tanam untuk menekan gulma, hama dan penyakit, ataupun leaching, hara dan emisi gas rumah kaca dengan melalui penggunaan atau penanaman bermacam-macam tanaman beraneka macam kedalaman dan distribusi perakaran yang dapat menimba atau dapat memompa kembali unsur-unsur hara yang telah hilang melalui pencucian. Ini bisa diasimilasi dan kembali ke bagian atas. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Pada umumnya, jumlah hara yang terlepas dari bahan organik belum bisa mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga produksi yang diperoleh oleh tanaman itu relatif rendah, walaupun kualitasnya tidak diragukan lagi. Sehingga di dalam prakteknya, petani menambahkan pula mix antara pupuk buatan dan pupuk kandang. Sebagai contoh dari plot petani yang ada di Ngantang, bahwa petani menanam kobis yang hanya diberikan pupuk kimia saja,
Sebagai bukti ini adalah yang di sebelah kanan, tanpa adanya pemberian pupuk kandang kanan bawah ini, kobes yang diperoleh kecil-kecil. Jadi petani rugi juga, tidak memperoleh hasil apa-apa. Namun apabila dicampur antara mix pupuk kimia dan pupuk kandang, ini yang di sebelah kiri, ini masih ada karung-karung gelangsi putih ini adalah berisi pupuk kandang. Hasilnya jauh lebih baik bila dibandingkan yang tanpa pupuk kandang. Hal ini membuktikan bahwa petani masih juga menyadari bahwa hara yang diperoleh dari penambahan pupuk kandang saja itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan tanaman. Oleh karena itu, pupuk kandang yang diberikan harus jumlahnya ditingkatkan. Peningkatan jumlah pupuk kandang yang diberikan ini tentu saja mengandung tantangan-tantangan tersendiri. Pertama, jumlah yang begitu banyak agak sulit mendapatkannya dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, juga atas pertimbangan transportasinya untuk mengangkut ke lahan. Itulah kira-kira yang menjadi pertimbangan-pertimbangan petani di dalam menggunakan pupuk-pupuk buatan, pupuk kandang atau menggunakan pupuk organik. Tadi sudah saya berikan contoh bahwa contoh-contoh pertanian organik di Indonesia, yang pertama adalah tumpang sari atau intercropping, ya, antara tanaman pangan dengan pohon, atau tanam pangan jagung misalnya dengan tomat, atau dengan soybean dengan kedelai. Tapi ada juga yang rotasi, jadi atau sequential istilah bahasa Inggrisnya, di mana di sini ada penutupan lahan selama waktu tertentu. Ada yang bero pendek, ada yang bero panjang, ada 3 bulan, ada 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun, dan seterusnya. Tentu saja petani menginginkan yang pendek, karena yang pendek ini mereka bisa cepat tanam lagi tanaman-tanaman yang bermanfaat. Kalau terlalu panjang, mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Contoh di sini adalah dari hasil penelitian di Lampung Utara. Ini selama bertahun-tahun, sekitar 5 tahun tertutup alang-alang. Pembasmian alang-alang ini tidak mudah, oleh karena itu perlu dilakukan secara biologi dengan penutupan tanah, dengan menanami dengan pohon-pohonan, antara lain ada Peltophorum, ada Gliricidia, kemudian ada juga dengan johar, atau bisa juga dengan membiarkan tetap alang-alang. Dari hasil penelitian ini, kami hanya mengambil plot yang ditutup oleh Peltophorum, yang ditutup selama 2 tahun bro. Dan dari plot itu dibagi menjadi 4, yaitu kontrol, tidak ada penambahan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Yang di depan ini adalah ditambah dengan N. Perhatikan bagaimana performance dari respon dari tanaman ini terhadap perlakuan penambahan N. Dan lihat juga di sebelah kanan, apabila tanaman ini ditambah dengan P, dan di belakangnya lagi bila tanaman ditambah dengan N dan P. Kalian bisa evaluasi sendiri kira-kira unsur hara apa yang menjadi pembatas dari tanaman jagung ini. Kenapa kita pilih jagung? Karena jagung ini tanaman yang sangat respon terhadap keterbatasan ketersediaan hara, sehingga untuk tujuan percobaan ini lebih mudah untuk mengevaluasinya. Jadi kalau dengan kontrol ini, tanah hanya memperoleh bahan organik dari pemberoan selama 2 tahun, itu dengan masukan bahan organik maksimum itu sekitar 10 ton bahan kering per hektarnya. Kalian perhatikan di sini, di permukaan tanahnya ya, masih penuh dengan bahan organik. Ini mendemonstrasikan bahwa yang kontrol ini begitu kecil responnya. Mengapa? Dan apakah di sini pertanian organik sama sekali tidak ada harapan? Silahkan bahas apakah benar pertanian organik di daerah Lampung Utara dengan tanah masam
Dengan masukan rendah ini tidak ada harapan. Yang kedua, unsur hara apa yang menjadi pembatas pertumbuhan tanaman di sini? Untuk itu, pikirkanlah solusinya bagaimana. Apakah mau masuk yang organik ataukah terpadu campuran antara organik dan kimia? Saya tadi sudah memberikan waktu untuk berpikir. Ini jawabannya. Jawabannya adalah contoh lain, saya tidak sama dengan yang tadi, bahwa pemberoan selama 2 tahun dengan masukan bahan organik itu bervariasi dari 4 sampai 10 ton per hektar per tahun. Ya, ini kita uji dan kita ukur berat kering biji jagung yang diperoleh. Yang warna hitam itu 0 N, terus kemudian ini ditambah yang titik-titik ini adalah ditambah N, terus kemudian yang kedua ini yang biru adalah P, yang berarsir adalah N dan P. Ya, jadi ini untuk membuktikan kira-kira bahan organik mana yang paling mendapatkan respon ditambah dengan tambahan pupuk kimia. Yang bahan organik yang terbesar mendapatkan respon, kalau kita lihat dari keempat jenis bahan organik, ternyata dari Puraria itu memberikan respon terbesar dari biji jagung yang diperoleh. Apabila tanah mendapatkan tambahan pupuk P dan pupuk kombinasi N dan P pada tahun pertama dan tahun kedua. Sebaliknya untuk Imperata, ternyata Imperata walaupun itu katanya gulma, ternyata memberikan manfaat juga. Bahan organik yang ditinggalkan ditambah dikombinasikan dengan penambahan pupuk P dan N. Ya, sedangkan Peltophorum dan Chromolaena ini nampaknya pada tahun pertama, tahun kedua ini belum memberikan produksi biji yang optimal. Produksi biji jagung yang diperoleh masih rendah, sekitar 1 ton per hektar saja. Sedangkan yang Puraria dan Imperata lebih dari 1,5 ton per hektar. Jadi pemenuhan kebutuhan hara jagung di daerah ini, di Lampung Utara ini masih perlu ditambahkan dari sumber lainnya. Contoh kasus dari Zambia, gardening on garbage, is it an opportunity or a threat? Ini pada intinya bahwa recycling dari waste kita, dari limbah-limbah di perkotaan, daerah-daerah perkotaan atau rumah tangga itu memang menguntungkan dari segi lingkungan. Namun bagaimana dari kesehatan? Jadi pada intinya semua yang ada di sekitar kita di recycle itu bagus. Namun demikian perlu dipertimbangkan dari segi keamanannya, apakah benar-benar sudah bebas dari bahan-bahan kimia beracun. Kriteria residu untuk pertanian organik ini yang harus kita ketahui, memenuhi nisbah CN tertentu. Yang pertama, yang kedua yang jelas tidak boleh mengandung unsur logam yang membahayakan kesehatan seperti plembem, kadmium, zinc dan Cu. Ya, tentu saja kalau Hg itu merkuri itu sama dengan Pb itu nomor 1 yang diutamakan, kita selalu cek dari Pb, kadmium, zinc dan Cu. Batas ambang yang diizinkan ini adalah standar EU tahun 1986. European Union memberikan batasan untuk Pb 50 sampai 300, kadmium 1, sampai 3, zinc 150 sampai 300 dan Cu 50 sampai 140. Ada 7 contoh dari bahan-bahan organik asal dari pasar ini tadi yang akan dimanfaatkan untuk berkebun di Zambia. Ternyata dari 7 sampel yang diambil itu dianalisis, PB-nya aman, semuanya masih di bawah batas ambang yang diizinkan dari standar dari EU. Tapi dari kadmiumnya
semuanya lebih besar dari batas ambang yang diperbolehkan. Jadi 6 sampai 15 mg per kilogram. Jadi ini sudah membahayakan apabila diserap oleh tanaman. Itu kalau diserap oleh tanaman. Sedangkan zinc, Zn, ketersediaan zinc yang ada di dalam tanah telah melebihi standarnya. Kemudian Cu-nya satu sampel banyak sekali, 900, berapa kali ini, sudah sekitar 7 kali lipat dari batas yang diizinkan oleh EU. Pertanyaannya, walaupun jumlahnya banyak, apakah elemen-elemen berbahaya ini tadi diserap oleh tanaman? Kita ikuti pada hasil berikutnya. Kita lihat di sini dari serapan yang dilakukan, analisis serapan logam berat dilakukan pada semua jenis tanaman, hasilnya bervariasi antar jenis tanaman. Tidak ada kadmium yang diserap tanaman. Tadi kadmium ada satu yang melebihi atau semuanya melebihi batas ambang. Tapi untungnya satu pun kadmium tidak ada yang diserap oleh tanaman yang ditanam. Jagung yang didapatkan di sana menyerap Cu antara 1 sampai 3 mg per kilogram. Ketimun mengakumulasi zinc 102 sampai 106 ppm dan paitan mengakumulasi Zn dalam jumlah yang sangat besar. Ini paitan ini merupakan pakan ternak. Nah, bagaimana nasibnya di dalam tubuh ternak? Apakah akan tetap atau berubah menjadi bentuk lain? Sementara dari produk ternak ini juga dimanfaatkan oleh manusia, dimakan oleh manusia, entah itu dalam bentuk daging ataukah susunya. Jadi, contoh ini mendemonstrasikan bahwa sistem pengelolaan organik itu memang ramah lingkungan, tetapi produknya ini bisa membahayakan kesehatan apabila di dalam pemilihan sumber bahan organiknya ini tidak dipertimbangkan. Contoh terakhir mungkin ini adalah tentang pertanian organik di Belanda yang dilakukan oleh masyarakat di kota terutama atau di pedesaan dalam jumlah yang kotak-kotak kecil gini, hanya sesuai untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sekelilingnya tidak bisa lepas pertanian di Belanda ini dari peternakan sapi sampai untuk produksi susu, dan untuk susu ini dibutuhkan untuk menghasilkan keju yang merupakan produk utama dari Belanda. Nah, dari sini yang kita lihat dalam satu lahan ini terdapat 80 ekor sapi rata-rata, ya kurang lebihnya sedemikian. Ya, ini produksi amonia dari kotoran sapi, baik itu cairan maupun padatan, sangat tinggi. Dengan demikian, terutama apabila musim semi, dari musim dingin, dari winter, ya itu kemudian terjadi mencairnya es dan juga salju, sehingga banyak sekali air yang mengalir dan mengangkut nitrat itu terangkut ke lapisan bawah, ke aliran air bawah tanah. Kemudian air ini tadi bisa masuk ke dalam aliran air dari ditch, dari aliran air drainasi di sekeliling plot tersebut, dan ada kemungkinan ini nanti akan dipakai untuk menyirami air dari kebun sayuran milik penduduk di dekat-dekat perumahan. Menurutmu bagaimana? Walaupun dari segi logam berat ini bebas, tetapi bagaimana dengan kemungkinan tercemarnya lingkungan di daerah ini oleh banyaknya urin dari sapi? Persyaratan berikutnya di dalam pertanian organik adalah walaupun semuanya serba organik, tetapi tidak boleh
mencemari lingkungan. Sebagai contoh di sini adalah berternak sapi, di mana segala sesuatunya serba organik. Pakannya serba organik, diperoleh dari lahan-lahan yang tidak merusak ke dalam hutan tetapi di lahan-lahan pertanian. Namun di dalam penanganan kotorannya dari kandang ini cukup hanya digelontor dengan disiram dengan air begitu saja masuk ke dalam selokan-selokan, dan selokan ini masuk ke dalam aliran air sungai. Dengan demikian air sungai yang tadinya dengan kandungan nitrat diduga akan terjadi peningkatan kandungan nitratnya dari kotoran dan urin sapi ini. Kalau kita masuk ke daerah desa-desa yang banyak daerah sentral ternak seperti ini, bisa dibayangkan aroma parfum dari kotoran sapi dan urin sapi. Ya, jadi tidak selalu organik itu bisa diterima dari segi kesehatan, tapi harus dilihat kemana limbah tersebut dibuang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia dengan penelitiannya? Adakah pertanian organik ini didukung oleh penelitian yang berarti? Ini saya kutip dari SPOI Organik Indonesia atau apa ini? Kalau nggak salah saya hanya ingat Ikatan Organik Indonesia tahun 2019. Topik penelitian yang dibicarakan di sini adalah jumlah publikasi pada tahun 2015. Perhatikan yang paling atas itu berhubungan dengan budidaya. 2015 tahun 2020 meningkat 5 kali lipatnya, sedangkan yang berurusan dengan benih tidak mengalami peningkatan. Paling banyak ya ini ada perlindungan tanaman, konsumen dan konsumsi. Ini rendah. Kalau kita perhatikan lagi yang berhubungan dengan transformasi, regulasi dan konversi, ini lumayan agak banyak. Sedangkan yang paling banyak itu penelitian yang berhubungan dengan sosial ekonomi, ini meningkat tajam ya. Yang dulunya itu publikasinya ada 25, 5 tahun kemudian meningkat menjadi hampir 3 kali lipatnya. Berhubungan dengan air, tanah dan lingkungan, karena ini sangat jelas terlihat di sekeliling kita, itu meningkat pula hampir 3 kali lipatnya. Sedangkan pertanian organik secara umum itu juga sudah sangat tinggi. Jadi artinya perkembangan pertanian organik di Indonesia ini telah mendapatkan dukungan penelitian dari para peneliti cukup besar. Namun masih terbatas pada sosial ekonomi dan lingkungan saja. Bagaimana dengan upaya kita untuk perlindungan tanaman? Nggak terlalu banyak. Sementara itu merupakan masalah yang sangat banyak dihadapi oleh petani di lapangan. Jadi saya kira pertanian ke arah perlindungan tanaman ini perlu ditingkatkan, dan upaya bagaimana aspek ekonominya konsumen dan konsumsi. Ini saya kira perlu mendapatkan perhatian lebih serius di masa yang akan datang. Pada akhir dari pertemuan tentang diskusi tentang pertanian organik ini, perlu dilakukan evaluasi relatif terhadap pertanian konvensional yang dilaporkan oleh Reganol dan Wechter tahun 2016 berdasarkan 4 bidang utama keberlanjutan, yaitu berhubungan dengan production, environment, economy, and well-being. Yang sebelah kiri ini adalah konvensional, yang sebelah kanan organik. Warna orange ini mewakili tentang production, biru mewakili environment, pink itu mewakili ekonomi, dan well-being diwakili oleh warna hijau. Kalian semua bisa perhatikan di bagian mana dari bagian konvensional yang tidak mekar secara merata seperti yang ditunjukkan dalam sistem organik. Dalam sistem organik ini sebaran bunganya itu cukup merata, kecuali satu yang dalam kaitannya dengan environment, minimize water pollution. Nampaknya water pollution ini masih menjadi
pekerjaan rumah bagi kita semua. Bagaimana caranya meminimalisir kehilangan hara atau bisa juga limbah yang keluar dari lahan pertanian atau dari dalam tanah. Kalau dari konvensional tidak ada yang bisa diharapkan selain hanya dari production, itu dari dua yang bisa menonjol, yaitu yield and nutritional quality. Kalau dari segi pesticide residu penggunaannya itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang pertanian organik bila dibandingkan dengan pertanian konvensional. Selanjutnya, untuk apa sebenarnya kita berpusing-pusing memikirkan pertanian organik atau konvensional dan seterusnya? Ini adalah sasaran terakhirnya adalah untuk menuju ke sustainable agriculture. Sustainable agriculture ini yang perlu diperhatikan, di sini ada 4 segmen, yaitu berhubungan dengan segmen 4 pilar: production, environment, economics, and well-being, ya, seperti yang tadi di depan. Dan dari keempat kubu ini tadi ada 3 instruments yang perlu diperhatikan, yang berhubungan dengan legal instruments, membutuhkan knowledge based instrument. Dari universitas kita bisa membantu dalam knowledge based instrument, dan yang ketiga adalah berhubungan dengan financial instrument. Nah, ini semua yang dibutuhkan di dalam kesuksesan penyebaran atau adopsi pertanian berkelanjutan yang berbasis pada masukan organik. Sebagai penutup dari pertemuan ini, bahwa pertanian organik memang dapat meningkatkan kualitas produksi tanaman dan lingkungan karena tidak adanya penggunaan bahan kimia, baik berupa pupuk kimia ataupun penggunaan pestisida dan herbisida. Namun demikian, sistem ini masih mempunyai beberapa tantangan. Salah satunya adalah dalam implementasinya ini berkenaan dengan kualitas dari sumber bahan organik. Sumber bahan organik yang digunakan tidak hanya organik saja, tetapi harus dipertimbangkan adanya kontaminasi dengan logam-logam berat atau bahan beracun yang berbahaya lainnya. Serta skala implementasi pertanian organik harus lebih diperluas, tidak hanya di level plot atau rumah kaca saja. Untuk itu, teknik pengelolaan yang lebih inovatif, lebih dari hanya penggunaan bahan kimia saja, jadi artinya lebih dari upaya mengeksklud penggunaan bahan kimia, tapi harus bersifat multifungsi yang masih sangat dibutuhkan pada skala yang lebih luas, misalnya agroforestry atau sistem pertanian terpadu dalam skala landscape atau multi-scale, jangka panjang, dan multi-stakeholders. Bila dengan demikian ini tercapai, maka sistem tersebut telah menuju ke pertanian yang berkelanjutan. Dalam bahasan ini ada 5 bahan bacaan yang saya gunakan adalah saya ambil dari beberapa publikasi yang ada di dalam jurnal ilmiah yang tentu saja yang bereputasi. Nanti silahkan Anda semua mencoba mengakses semuanya. Nanti akan saya upload di dalam GC dan saya akan berikan tugas-tugas yang harus kita jawab dari paper-paper tersebut. Di penghujung pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan suara hati dari petani kayu manis di Sumatera Barat. Dengan menyampaikan pantun seperti yang tercantum di sini, kayu manis produk organik dari lahan hijau cantik dan menarik. Wahai mahasiswa, janganlah panik bila kau dihampirin cewek cantik berbaju batik. Tolong sampaikan, jangan tawar murah produk organik. Have fun, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.